Halo, balik lagi sama gue Joko. Kita lanjut cybercase ke berikutnya ya. Itu 20. Ya, izin share screen dulu. Kita masuk cybercase 20. Judulnya adalah Compromise or Manufacturer Default Password Found in HTTP Basic Authentication. Nah, itu dia adalah judulnya gitu ya. Langsung aja. Seperti biasa, di sini masih menggunakan tools SIM dari Wazoo, tools SIM dari Wazoo ya. Tampilan seperti ini kira-kira. Ada IP eksternal ngelakuin request ke sebuah server yang kita lindungi gitu ya. Dan ternyata dia mencoba untuk melakukan tadi apa namanya percobaan login menggunakan kredensial default dari manufacturer gitu. Sistem mendeteksi aktivitas yang menunjukkan penggunaan HTTP Basic Authentication dengan password default atau terkompromi dari sumber di United Arab Emirates (UAE) menuju server di Indonesia pada port 8080. Ancaman ini dikategorikan sebagai insecure credentials dan tergolong international informational. Artinya, sistem memberikan peringatan untuk monitoring, bukan blok penuh. Aktivitas ini terkait aplikasi browser dan memiliki risiko menengah karena dapat memungkinkan pengunggahan atau transfer file yang digunakan oleh malware. Teknik mitre yang terkait dengan application layer protocol dan active scanning yang masuk dalam taktik command and control dan reconnaissance. Ya, apa sih maksudnya nih password default gitu? Password default adalah kata sandi yang sudah ditetapkan oleh pabrikan atau pengembang perangkat lunak atau hardware saat produk pertama kali dibuat atau diinstal. Contohnya banyak router, kamera, atau server memiliki username seperti admin dan password admin secara bawaan. Nah, dalam konteks itu, jadi si attacker itu mencoba untuk menyerang sebuah perangkat yang mungkin belum dikonfigurasi ulang terkait tadi kredensialnya. Jadi kredensialnya masih default dari pabrikan dan tentu saja setiap orang tahu kredensial dari pabrikan itu. Setiap orang yang meneliti mengenai perangkat tersebut dia tahu kredensial defaultnya apa. Kita coba lihat lebih detail mengenai default password risikonya ya. Nah, ini dia. Risiko kata sandi default apa itu dan bagaimana cara tetap aman? Serangan siber berkembang pesat seiring kemajuan teknologi, alat dan teknik yang digunakan peretas juga semakin canggih. Mulai dari skema phishing berbasis AI hingga serangan ransomware yang sangat tertarget. Namun, terlepas dari peningkatan kecanggihan ini, banyak pelanggaran yang berhasil masih bergantung pada sesuatu yang sangat sederhana. Apa itu? Kata sandi default. Ini dia, sangat sederhana sekali ya. Menurut laporan IBM baru-baru ini 86% orang belum pernah mengubah kata sandi admin pada router rumah mereka. Kelalaian ini dapat menimbulkan konsekuensi serius, memungkinkan peretas untuk memanipulasi dan memantau lalu lintas, melancarkan serangan man in the middle (MITM) untuk mencuri data dan bahkan memata-matai pengguna melalui perangkat IoT yang terhubung. Apa saja kata sandi default? Ada banyak ya, misalnya admin, kemudian passwordnya apa, misalnya 123 atau admin password gitu. Risiko penggunaan kata sandi default ya pasti saja, tentu saja ada ada bot yang setiap saat bisa mengancam ya karena dia melakukan scanning di setiap waktu. Kemudian itu bisa cara masuk dan pergerakan lateral ransomware, ada eksploitasi rantai pasokan. Contoh serangan yang nyata itu misalnya seperti alert kita yang sebelumnya yaitu bot Mirai itu contoh saja ya. Konsekuensi menggunakan kata sandi default yang pertama adalah kerusakan reputasi, denda peraturan, biaya operasional yang tinggi. Cara menguranginya ya tentu saja identifikasi dan periksa kredensial default secara berkala. Pertama kita harus mengidentifikasi nih mana perangkat-perangkat yang belum diubah atau masih menggunakan kredensial default.
Terus ya udah tentu saja segera ubah kata sandi default. Kata sandinya sih. Yang utama di kata sandinya. Kalau misalnya namanya mungkin username yang nggak mau diganti, oke admin, tapi passwordnya setidaknya diganti. Kalau memang berat gitu ya. Lebih bagus lagi kalau seandainya username-nya diganti dan kata sandinya juga diganti. Itu lebih bagus lagi. Terapkan kebijakan kata sandi yang kuat ya tadi ya. Kata sandinya juga kan kita mau ngubah kata ganti kata sandi default, jangan ngubahnya ke kata sandi yang mudah ditebak gitu. Di brute force berapa menit dia kena, jangan itu. Terus kata sandi yang kuat ya. Biasanya 12 karakter, kemudian 12 karakter itu harus ada 12 ya 12 karakter, kemudian harus ada karakter angka, kemudian ada huruf, ada karakter tertentu gitu. Kemudian kalau bisa juga aktifkan multi-factor authentication dan ada segmentasi atau pantau akses jaringan. Itu aja sih sebenarnya secara sederhana ya. Lanjut. Nah, ini adalah log secara sederhananya. JSON tersebut menggambarkan sebuah peringatan keamanan dari sistem firewall. Sebuah koneksi dari alamat 3156.208.84 tadi UEA ya, atau United Arab Emirates. Menuju server yang kita lindungin di port 8080 terdeteksi mencoba menggunakan HTTP Basic Authentication dengan password default atau yang sudah diketahui kompromi. Sistem menandai kejadian ini sebagai informasional dan mengambil tindakan alert, menandakan bahwa aktivitas tersebut mencurigakan dan berpotensi menjadi celah keamanan, meskipun belum terjadi pelanggaran yang berhasil. Intinya, ini adalah indikasi percobaan akses tidak sah ke server menggunakan kredensial lemah, yang kemungkinan besar tentu saja ini menggunakan bot, gitu ya. Lalu apa sih basic authentication dengan password default? Itu adalah mekanisme login sederhana kalau tadi kan password default. Kalau yang ini basic authentication dengan password default. Mekanisme login sederhana pada protokol HTTP di mana username dan password dikirim biasanya dalam bentuk base64 di setiap request dan password default berarti kredensial bawaan dari vendor atau aplikasi misalnya admin-admin root-root yang sering tidak diubah setelah instalasi. Masalahnya, basic out sendiri tidak aman jika digunakan tanpa HTTPS karena kredensial bisa dengan mudah disadap dan penggunaan password default membuat sistem sangat rentan karena attacker bisa menebak atau sudah mengetahui kombinasi tersebut. Akibatnya, attacker cukup mencoba daftar kredensial umum untuk mendapatkan akses tanpa perlu eksploitasi yang kompleks. Kita coba lihat ya basic, apa itu basic authentication? Kita lihat. Nah, ini basic authentication. Apa itu HTTP Basic Authentication? Ya, itu adalah salah satu mekanisme paling sederhana untuk proteksi akses di HTTP. Tekniknya gini, server minta klien kirim username plus password, klien mengirim kredensial dalam bentuk base64 encoded di header HTTP. Jika benar server kasih akses, kalau salah server balas 401 unauthorized. Contohnya nih, klien access resource yang dilindungi nih, get admin ini CGI dari hostexample.com. Server balas 401 unauthorized plus header www authenticated. Authenticate. Basic realm restricted area. Cek klien kirim ulang request dengan header authorization get host. Kemudian authorizationnya basic ini. Nah, ini adalah base64 dari admin password gitu ya. Server cek kredensial kalau valid balas 200 oke. Nah, kayak gitulah kira-kira ya. Dia ngirim gini bisa pakai Postman, bisa juga pakai command line, pakai PowerShell, pakai terminal kalau di Linux, seterusnya. Secara sederhana gini. Nah, ini contoh pakai call nih. Call min u admin kemudian kemana itunya, kemudian halamannya ini ya udah. Dia ngeubah headernya di base 4. Nah, ini sudah menggunakan apa?
Em, Hydra, dia udah mau kalau di sini udah mencoba untuk melakukan brute force gitu ya. Secara sederhana gitu ya, Hydra. Komennya yang ini nih, Hydra min V min F min L admin min P password. Nah ini password listnya nih, terus min S, terus get ke sini. Hydra akan mencoba login ke HTTP kolon slash slash www.ujicoba.com kolon 30.000 slash admin.cgi question SID sama dengan satu menggunakan username admin dan password dari file ini nih. File yang ini Hydra akan menampilkan setiap percobaan dan berhenti begitu menemukan password yang valid. Ya, ini secara sederhana ngelakuin brute force ya. Ya. Menggunakan Hydra. Oke, lanjut. Nah, ini gue coba untuk ngelakuin ya. Apa namanya menggunakan kredensial default aja admin root user guest gitu menggunakan PowerShell ke alamat yang kita udah tahu. Nah, kredensialnya ini kemudian nah hasilnya adalah 401 401 401 401 berarti apa? Unauthorized berarti ini udah nggak default secara sederhana gitu ya. Nggak default berdasarkan yang list yang gue punya gitu ya. Perintah PowerShell tersebut digunakan untuk menguji apakah server menerima login menggunakan kredensial default melalui HTTP Basic Authentication dengan cara mencoba beberapa kombinasi username password umum seperti admin, root, dan lain-lain. Lalu setiap kombinasi di-encoded ke base 64 dan dikirim sebagai header authorization ke endpoint HTTP 100. Itu hasilnya menunjukkan semua percobaan gagal dengan status 401 unauthorized yang berarti server menolak seluruh kredensial tersebut dan tidak menggunakan password default. Sehingga indikasi dari log sebelumnya hanyalah percobaan atau deteksi pola serangan, bukan keberhasilan akses oleh attacker. Secara sederhana gitu ya. Nah, kalau kita bicara Eci dalam konteks alert ini, tadi ya, possible compromise with default password, gitu. Kita akan masuk ke detection and validation of suspicious network events. Itu ada monitoring network traffic, ada sniffing, ada performing packet analysis, ada performing log analysis, ada performing host analysis. Nah, teknik yang digunakan untuk mendeteksi insiden jaringan seperti tadi, pertama ada monitoring network traffic seperti biasa yang memantau seluruh aktivitas jaringan untuk mendeteksi indikasi serangan dengan melihat IP sumber dan tujuan. Kemudian ada sniffing. Sniffing ini adalah teknik yang digunakan oleh insiden responder untuk menangkap dan menganalisis paket data yang melewati jaringan guna mengidentifikasi sumber serangan. Kemudian ada performing packet analysis. Ini proses menangkap dan menganalisis paket data yang melewati jaringan. Kemudian ada performing log analysis. Jadi lognya kita analisis. Kemudian ada host analysis, hostnya yang kita analisis. Kemudian ada detection outcomes. Dengan menerapkan teknik deteksi dengan jaringan dan host, insiden responder dapat mengidentifikasi berbagai ancaman dan anomali termasuk keberadaan sniffer berbahaya, miskonfigurasi jaringan, dan seterusnya. Oke. Ya. Nah, kalau dalam konteks Wazu ini ada dokumentasinya terkait user manual untuk rule set ya. Nah, kita coba lihat. Ini Wazu dokumentasinya. Rule Wazu itu adalah serangkaian kondisi yang ditulis dalam format XML yang mendefinisikan bagaimana data log harus diinterpretasikan. Data log harus diinterpretasikan. Aturan ini digunakan oleh manajer Wazu untuk mendeteksi pola atau perilaku spesifik dalam pesan log dan menghasilkan peringatan atau respons yang sesuai. Aturan ini memainkan peran penting dalam deteksi ancaman karena memungkinkan sistem untuk mengidentifikasi potensi insiden keamanan berdasarkan kriteria yang telah ditentukan sebelumnya. Ya, ini sebenarnya adalah konfigurasi dalam membuat rule di Wazu gitu ya, secara sederhana gitu ya. Ini balik lagi ya, Wazu itu cukup banyak digunakan, tapi gue pribadi agak kurang oke dengan Wazu, walaupun sekarang Wazu ini logonya udah berubah ya.
Logonya udah bukan Wolf lagi dan Wazoo dot. Nah, jadi kalau kita ngelihat si Wazoo ini, logo sebelumnya itu adalah Wolf. Mana dia? Nah, ini dia. Logonya Wolf. Jadi secara apa namanya filosofis gue kurang suka sih. Karena Wolf itu serigala ya. Dan serigala itu konotasinya kurang baik gitu ya. Oke, kita singkat aja di case 2020 ini, di case ke-20 dari Cyber Case 20 ini. Tadi judulnya adalah Compromise or Manufacturer Default Password Phone in HTTP Basic Authentication. Secara sederhana, attacker itu memanfaatkan autentik. Jadi dia ngumpulin nih, secara sederhana si attacker ngumpulin nih, basic authentication itu apa aja, maksudnya password defaultnya, dia kumpulin dalam satu file, lalu dia ngelakuin brute force ke satu serangan endpoint gitu. Ketika dia mengetahui bahwa ternyata service di sana tuh ada apa gitu ya. Tapi dalam konteks ini kan sebenarnya dia nggak bisa di brute force. Karena memang nggak ada servisnya. Nah, artinya apa? Si IP ini itu IP asalnya ini tuh kemungkinan adalah bot gitu sih. Bot yang melakukan scanning ke berbagai endpoint yang ada di muka bumi ini gitu. Insight-nya apa ya tadi? Kalau kita beli perangkat baru, apapun itu perangkatnya, ketika di dalamnya itu ada kredensial default, kita harus ganti itu, at least passwordnya. Dan passwordnya yang diganti juga harus kuat ya. Jadi dia misalnya harus ada minimal 12 karakter, kemudian harus mengandung karakter angka, karakter huruf, dan karakter apa tertentu gitu. Tuh. Dan kalau bisa dia harus menggunakan multi-factor authentication, tapi kadang-kadang ada juga sih perangkat yang belum menyediakan multi-factor authentication itu. Oke, sampai sini dulu. Sorry banget kalau seandainya ada mungkin penjelasan atau diskusi kita yang kurang 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 tepat. Boleh banget di komen di bawah kalau seandainya ada masukan lebih lanjut. Sampai jumpa di Cybercast 21 atau selanjutnya ya. Goodbye.